Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ketua PBNU Said Akil Sirot positif COVID-19. Orang-orang dekat pun langsung tes usap. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Said Akil Sirot terkonfirmasi positif terinfeksi virus corona atau COVID-19. Said meminta doa dari masyarakat agar segera diberikan kesembuhan. Atas arahan beliau, kami diminta menyampaikan kabar ini dengan harapan dan memohon doa dari Bapak Ibu khususnya para masahih menjalani masa penyembuhan ini. Begitu kata Sekretaris Pribadi Said Akil, Sofwan Erja, kepada wartawan di Jakarta pada hari Senin 30 November. Sofwan pun mengatakan hasil tes swab PCR Said menunjukkan positif dan saat ini dalam keadaan yang baik. Ketua Umum PBNU katanya dirawat secara intensif di sebuah rumah sakit di Jakarta. Sofwan menuturkan dalam beberapa kali kesempatan, Said berpesan kepada masyarakat bahwa COVID-19 bukanlah aib dan buruk. Bisa menimpa siapa saja dari latar belakang apa saja. Mari jaga pesan beliau bagi warga NU khususnya tetap patuhi protokol kesehatan. Sofwan juga mengatakan sebagai orang yang ada di sekitar Said membuat dirinya melakukan tes swab dan sedang menunggu hasil tes. Dan karena memiliki riwayat kontak langsung dengan beliau, saya sendiri sedang menunggu hasil swab PCR. Begitu katanya. Selain asisten pribadi dari Said Akil, Mahfud MD pun juga melakukan tes swab karena sempat kontak dengan Said Akil yang positif COVID-19. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sempat mengobrol langsung dengan Ketua Umum PBNU Said Akil Sirot yang terkonfirmasi positif COVID-19. Mahfud MD akan menjalani swab tes corona. Ketum PBNU dan Ketua PP Muhammadiyah pada hari Kamis 26 November pada pukul 14.30. Saya ngobrol dengan Ketua Umum PBNU di kantor PBNU. Kemudian minggu pagi 29 November beliau mengabarkan dirinya terinfeksi COVID-19. Beliau menyarankan saya lakukan swab karena 3 hari sebelumnya kami ngobrol. Saya pun segera swab. Kata Mahfud MD dalam cuitan di Twitter Senin 30 November. Cuitan Mahfud MD sudah disesuaikan dengan ejaan yang saat ini. Mahfud MD juga melanjutkan ceritanya soal Ketua PP Muhammadiyah Haidar Nasir. Mahfud menyebut Haidar Nasir enggan ditemui karena baru kontak erat dengan pasien COVID-19. Kamis sore 26 November saya juga kontak Ketua PP Muhammadiyah Pak Haidar Nasir. Saya ingin silaturahim. Beliau minta tidak ditemui dulu karena beliau baru kontak dengan orang yang kemudian dinyatakan positif COVID-19. Khawatir terjadi penularan, kami juga sepakat bicara via telepon cukup lama pada malam harinya. Begitu kata Mahfud MD. Mahfud MD juga menaruh hormat kepada Said Akil maupun Haidar Nasir. Menurutnya, Said Akil dan Haidar Nasir mengedepankan keselamatan orang lain selain diri sendiri. Said Akil saat ini dalam kondisi baik dan tengah dirawat secara intensif di rumah sakit. Sekretaris pribadi Said Akil, Sofwan RC juga meminta segenap masyarakat bersama dengan warga NU mendoakan kesembuhan Said Akil. Untuk diketahui, Said Akil meminta Sofwan mengumumkan statusnya yang positif COVID-19 kepada publik. Hasil tes PCR Said keluar pada Sabtu 28 November dan kemudian dinyatakan positif COVID-19. Kami diminta untuk menyampaikan kabar ini dengan harapan dan memohon doa dari Bapak Ibu sekalian, warga NU, khususnya para masyayikh, mohon doa untuk kesembuhan dan kekuatan beliau menjalani masa-masa penyembuhan. Alhamdulillah pada saat ini beliau dalam kondisi yang baik, sedang dirawat di sebuah rumah sakit di Jakarta dengan perawatan yang intensif. Begitu sambungnya. Viral di sosial media, Luhut dikabarkan kena COVID. Benarkah? Di sosial media beredar kabar bahwa Menko Luhut Binsar Panjaitan terkena COVID-19 dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit militer. Info A1, Perdana Menteri kena COVID masuk rumah sakit militer. Kicau akun @kaviradikalis di Twitter pada hari Kamis 5 November. Netizen pun juga ikut bertanya-tanya untuk memperjelas siapa yang dimaksud dengan Perdana Menteri. Apakah Luhut? Siapa lagi memangnya? Masih aja nanya. Jawab akun tersebut yang merupakan aktivis buruh non-muslim. Seperti sudah menjadi rahasia umum,
Menko Luhut dengan kewenangan dan sepak terjangnya mengurusi segala urusan kerap disebut dengan Perdana Menteri. Namun kabar Luhut terkena COVID ini belum bisa dipastikan. Kalaupun benar, kita doakan semoga lepas sembuh dan juga sehat, Pak Luhut. Pada hari Minggu 6 September, kantor Luhut WFH 14 hari karena 6 pegawainya terkena corona. Kemenko Bidang Kemaritiman dan juga Investasi atau Kemenko Marves akan menerapkan kebijakan kerja dari rumah alias work from home WFH karena menyusul adanya pegawai yang terpapar corona. Pelaksanaan WFH tersebut dimulai dari 7 September sampai dengan 21 September. Namun jangka waktu tersebut dapat dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan yang ada. Surat edaran tersebut dikeluarkan untuk menangani permasalahan COVID-19 yang ada di Kemenko Marves. Jelas Sekretaris Kemenko Marves, Agung Kuswandono dalam keterangannya. Setidaknya ada 6 orang pegawai di lingkup Kemenko Marves yang positif COVID. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan tes swab yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2020. Setelah pendalaman yang dilakukan, diketahui bahwa pegawai yang reaktif COVID tertular dari anggota keluarganya, dalam hal ini berasal dari eksternal Kemenko Marves. Pelaksanaan WFH ini dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2020 tentang pelaksanaan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pada surat edaran tersebut diarahkan agar seluruh pegawai Kemenko Marves menjalankan work from home secara penuh. Namun dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan juga target kerja. Arahan untuk melakukan bekerja dari rumah ini merupakan bentuk pengamanan. Dengan demikian, kami mohon para pegawai tetap menjaga kesehatan, tetap beraktivitas di rumah masing-masing dan berdoa bersama semoga COVID ini segera berlalu. Sesuai dengan prosedur tetap atau protap penanganan COVID-19, swab test juga dilaksanakan oleh seluruh pegawai Kemenko Marves. Agung juga mengatakan, protokol kesehatan juga sudah dilakukan di kantor Kemenko Marves. Menteri Agama Fahrul Razi positif COVID-19. Menteri Agama Fahrul Razi terkonfirmasi terpapar virus corona atau COVID-19, namun ia dipastikan tidak mengalami gejala yang mengkhawatirkan. Kabar tersebut disampaikan oleh staf khusus Menteri Agama Kevin Haikal. Pada 17 September, Menak melakukan tes swab dan hasilnya positif. Namun alhamdulillah kondisi fisik beliau hingga saat ini terpantau secara baik. Tidak ada gejala-gejala yang mengkhawatirkan. Begitu kata Kevin melalui keterangan tertulisnya di Jakarta pada hari Senin, 21 September. Kevin pun juga mengungkapkan bahwa Menak Fahrul dalam kondisi yang baik. Saat ini dirinya tengah menjalani proses isolasi. Ini bagian dari wujud komitmen beliau dalam menaati peraturan protokol kesehatan dan memutus mata rantai kemungkinan penyebaran. Begitu ujarnya. Kami mohon doa dari masyarakat semoga prosesnya berjalan lancar serta Menak bisa lekas sembuh. Semoga hasil swab tes berikutnya negatif sehingga Menak dapat menjalankan tugas-tugasnya kembali. Begitu imbuh Kevin. Menak Fahrul Razi menjadi menteri ketiga yang terpapar virus corona. Menteri Agama Fahrul Razi dinyatakan positif virus corona COVID-19. Fahrul Razi pun menambah daftar menteri yang terpapar corona setelah Menhub Budi Karya Sumadi dan Menteri KB yaitu Edi Prabowo. Dua menteri sebelumnya, Budi Karya dan Edi Prabowo yang terinfeksi virus corona ini sudah ada dinyatakan sembuh. Namun Edi masih dalam perawatan di RSPAD Gatot Subroto. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kini sudah pulih kembali setelah sebelumnya dinyatakan positif terjangkit virus corona. Dari catatan Detikcom, Budi Karya yang menjadi petinggi negara pertama di Indonesia yang terjangkit virus corona. Atas izin keluarga yang disampaikan oleh Pak Kepala Rumah Sakit Gatot Subroto tadi adalah Pak Budi Karya, Pak Menhub. Ini kami sampaikan atas izin keluarga. Begitu kata Mensesnek Pratikno saat melakukan pengumuman kondisi Budi Karya di Gedung Sekretariat Negara Jakarta Pusat pada hari Sabtu 14 Maret yang lalu. Budi Karya dinyatakan positif corona pada 14 Maret. Dia sempat drop dan terbaring di rumah sakit karena corona. Saat dirawat, Budi Karya menjalani tes PCR pertama dan hasilnya dinyatakan negatif. Namun 15 hari kemudian, Menhub dinyatakan positif setelah menjalankan tes yang kedua.
Pada 27 April, Budi Karya dinyatakan sembuh oleh Dr. Budi Sulistia, Wakil Kepala RSPAD Gatot Subroto. Setelah sembuh, Budi Karya langsung tancap gas bekerja dan aktif kembali sebagai menteri. Saat ini, Menhub Budi Karya Sumadi dalam kondisi sehat dan telah aktif kembali sebagai Menteri Perhubungan sejak 27 April 2020. Pihak RSPAD pun yang merawat Menhub juga telah menegaskan bahwa hasil 2 tes PCR terakhir juga membuktikan Menhub telah bebas COVID-19. Tulis pihak Kemenhub.